Pemirsa, setelah viral dan menjadi perbincangan publik, kasus Hogy Minaya, suami korban penjamretan yang menjadi tersangka kasus kecelakaan di Sleman, Yogyakarta, akhirnya berakhir lewat restoratif justice. Meski berdamai, langkah polisi menetapkan Hogy sebagai tersangka menuai polemik. Kami membahasnya bersama dengan kuasa hukum Hogy, Teguh Sri Raharjo, dan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Pak Teguh dan Prof. Hipnu. Selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh, setelah Kejaksaan Negeri Sleman memfasilitasi upaya restoratif justice, apakah langsung melepaskan status tersangka klien Anda, Hogy Minaya? Jadi begini, mungkin perlu saya informasikan secara detail bahwa agenda hari ini terkait dengan restoratif justice yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Sleman juga sebagai fasilitator pada hari ini tadi sudah dimulai, dan karena adanya keterbatasan waktu dari pihak penasihat hukumnya keluarga Palembang dan Pagar Alam, itu kemudian kita harus melakukan ke jilid 2 atau jilid 1-nya karena belum selesai, sehingga kemudian akan dilanjut ya mungkin 1, 2, 3 hari inilah intinya bisa dilanjutkan kesinambungan dari agenda RJ yang tadi sudah dimulai begitu. Mekanismenya kan seperti apa dengan agenda-agenda berikutnya lagi yang masih terjadwal? Ya kalau tadi kan intinya para pihak sudah saling maaf-maafkan. Dari pihak klien kami juga sudah memaafkan terkait dengan apa yang dulu pernah terjadi pada klien kami dari para penjamret itu. Kemudian dari pihak sana juga sudah berikan maaf juga. Jadi sebenarnya di jilid 1 ini sudah ada kondisi memaafkan. Itu sebagai suatu hal yang sekiranya menjadi modal positif untuk selanjutnya sekiranya nanti di jilid 2 ini bisa diselesaikan SC itu. Ya. Baik, memaafkan dan juga disebut ada bentuk perdamaian yang disepakati. Apa bentuk perdamaian yang akan disepakati kedua belah pihak? Nah, itu yang untuk di jilid 2 nanti akan kita lakukan rembukannya ya. Kita belum sampai pada tadi karena memang dari pihak keluarga Palembang dan Pagar Alam tadi ada acara yang kemudian harus meninggalkan. Baik. SC yang belum selesai ya. Kalau menurut Pak Teguh ada jilid 1, jilid 2. Sebetulnya bagaimana mekanismenya Prof. Hipnu pasca restoratif justice yang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Sleman yang diberikan, bagaimana prosedur hukumnya karena berkas sudah dilimpahkan ke Kejari Sleman, Prof. Hipnu? Ya, begini Pak, ini suatu tindakan yang luar biasa oleh Kejari Sleman terhadap alternatif penyelesaian pidana. Karena dalam KUHP baru itu memang suatu pemidanaan itu dikesampingkan. Yang penting sekarang adalah bagaimana pendekatan rehabilitatif, syukur pendekatan restoratif. Nah, bagaimana pendekatan restoratif? Tadi Pak Teguh sudah menyampaikan, unsur pertama adalah maaf, yang kemudian pada tindakan-tindakan lain. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam pasal 7 KUHP baru, Undang-Undang 20/2006, menentukan dalam hal 7 hari kerja restoratif justice harus diselesaikan. Ini yang menjadikan menarik. Oleh karena itu dalam RJ nanti walaupun ada hal yang dibicarakan, kami mohon pihak yang sekarang itu keluarga korban itu tidak menjadikan posisi yang lemah, tapi posisi yang seimbang. Karena konstruksi hukumnya ini adalah sebagai kausalitas, sebab akibat adanya suatu kejadian lalu lintas, tapi penyebabnya adalah mengejar penjamret. Ini tidak dipisahkan. Jadi jangan dipisahkan. Ini suatu kesatuan. Oleh karena itu kalau kita lihat kasus seperti ini, orang yang suaminya itu kayaknya agak sulit dikatakan sebagai tersangka ya. Karena ini sekarang pertanyaan gini Mbak Vera. Kalau seandainya seorang polisi ngejar penjahat yang kemudian sampai
penjamret itu meninggal, apakah yang bersangkutan diperiksa kemudian sebagai tersangka? Kita harus balik seperti itu. Kan gitu Pak. Oleh karena itu dalam hal seperti ini saya kira tindakan-tindakan Kajari Sleman sebagai upaya RJ yang kemudian kalau sudah RJ sudah selesai, close itu suatu masalah dengan catatan RJ nanti minta penetapan Pengadilan Negeri Sleman. Supaya posisinya seimbang, Anda sebut bahwa konstruksi kasus tidak bisa parsial, tetapi ini kan sudah ada rangkaian peristiwa mulai dari tindak pidana penjamretan hingga meninggalnya 2 pelaku. Bagaimana Anda melihat proses yang sudah bergulir sampai saat ini? Apakah polisi sudah secara utuh dan proporsional dalam melihat kasus karena sudah juga dilimpahkan ke Kejari Sleman? Bagaimana kemudian nanti mekanismenya supaya Anda tadi sebut posisinya agar seimbang kedua belah pihak? Ya, sekarang kan di era sekarang di dalam kuhap baru ini dalam rangka tadi Mas Teguh mengatakan pelimpahan berkas penyidik pada penuntut umum itu merupakan sekarang satu kesatuan. Jadi kejaksaan juga sekarang masuk sedini mungkin untuk melihat suatu perkara tersebut. Nah, sekarang perkara ini menjadi viral. Sekarang apa sih tujuan hukum? Adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Pertanyaannya, kalau sampai memidana seseorang tadi yang menjadikan viral, apakah ada suatu manfaatnya? Nggak ada, Mbak. Oleh karena itu dalam hal seperti ini kita harus lihat keseimbangan itu karena posisi yang Mas itu suaminya Mbak ini dikatakan sebagai tersangka. Ini yang jangan jadikan suatu yang tidak seimbang. Jadi kalau sudah minta maaf, sudah clear, tidak saling menuntut, tidak memberikan ganti rugi misalkan. Kalau ganti rugi ya ganti rugi yang wajar, tidak menjadikan suatu tekanan yang berat. Ini nanti Mas Teguh. Itu yang menjadikan seimbang. Karena kita prinsipnya bahwa yang dilakukan adalah dalam rangka mencegah terjadinya suatu tindak pidana penjamretan, membantu polisi melakukan pelaku kejahatan, gitu Pak. Ya, terkait dengan posisi seimbang tadi, bagaimana respon Anda Pak Teguh dan apakah terlambat tidak Anda merasa restoratif justice ini baru sekarang prosesnya setelah penetapan tersangka, setelah berkas dilimpahkan dan juga setelah menjadi perhatian publik? Saya kira apa yang disampaikan Prof. Ibnu tadi memang harus ada proporsionalitas. Dan kalau kita bicara pada ranah RJ ini memang di kuhap yang baru di pasal 79 itu kan sudah diatur juga ada amanah bahwa RJ ini dilakukan secara eksplisit ya. Kalau sebelumnya kan mungkin di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya, Profesor Ibnu yang sekiranya memang secara eksplisit mengatur dulu untuk kemudian dikemas diversi itu. Nah, itu di pasal 79 kuhap yang baru kan mulai dari penyelidikan itu sudah bisa dilakukan RJ. Nah, kemudian kalau kita bicara pada ranah, kalau tadi Mbak Eva bertanya sekarang sudah dilimpahkan ke kejaksaan ya karena memang sebenarnya dulu memang secara belum optimal. Ketika di Polres ini belum dilakukan secara optimal. RJ yang ada ya belum formal juga, baru informal ya. Itu kemudian kalau tadi yang saya sampaikan bahwa inisiasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sleman ini adalah suatu hal yang sekiranya juga sebagaimana tadi Prof. Ibnu lakukan adalah langkah yang sekiranya memang juga itu bisa menjadi suatu penyelesaian yang sekiranya memang baik apabila nanti memang disepakati para pihak. Saya kira itu ya. Dalam KUHP dan KUHAP yang baru tadi Anda sempat singgung juga ya Prof. Ibnu, bagaimana memandang peristiwa hukum diatur ke depan seperti pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Menurut Anda apakah ini terlambat tidak ditetapkan atau diterapkan sejak awal karena Kapolri juga mendorong restoratif justice? Kenapa tidak diterapkan sejak awal tapi kenapa baru sekarang setelah penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara? Ya, tampaknya ini no viral no justice Mbak Heta. Jadi kalau kita lihat di KUHP baru itu bahkan di tingkat lidik pun penyelidikan bisa dikatakan restoratif justice yang kemudian dikuatkan oleh penyidik. Yang kemudian di tingkat penyidikan, nah oleh karena itu Kapolres Sleman itu harusnya di tingkat penyidikan itu sudah bisa melakukan suatu restoratif. Tapi tampaknya kalau kita melihat suatu perkara yang kita baca media, Polres Sleman melihatnya dua sisi yang berbeda. Jadi dipisahkan antara sebagai bentuk penjamretan yang kemudian meninggal dunia, yang kemudian kecelakaan lalu lintas sebagai undang-undang lalu lintas. Padahal ini suatu yang sama.
suatu teori kausalitas. Nah, kalau memang dipisahkan, iya, wah itu karena kelalaian menyebabkan matinya orang. Tapi pertanyaannya, kalau itu yang mengejar polisi, menjadikan apakah polisinya juga sebagai tersangka? Ini harus kita balik seperti itu. Lah, kemudian menjadi viral. Lah, viral inilah maka Kajari Sleman menjadikan suatu, oh ya betul ya, ini kalau kita seperti ini tidak ada untungnya. Kenapa memidana orang dia bukan sebagai pelaku, juga bukan sebagai penjahat? Karena pembelaan lah, kita kan dalam suatu ilmu hukum itu ada pembelaan, not fair. Not fair ada not fair excess. Not fair itu dalam KUHP tidak dapat dipidana. Itu yang saya kira juga menjadikan pertimbangan dalam kasus ini. Makanya Kajari Sleman harus secepatnya dalam 7 hari bisa diselesaikan clear, seimbang. Saya katakan seimbang karena konsep RJ, Mas Teguh, itu adalah samping maaf adalah pemulihan keadaan si korban. Nah, pertanyaan si korban siapa? Apakah si korban yang meninggal? Kalau si korban yang meninggal, ini yang takut saya itu tidak imbang nanti proporsionalnya. Konsep pemulihan korban. Itu yang saya kira harus didiskusikan, didialogkan ke dalam keadaan juga pada ibu bapak yang sekarang jadi permasalahan tadi. Baik, singkat saja Pak Teguh, apa pelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini? Anda sebagai klien, Anda sebagai kuasa hukum dari klien Anda, Pak Hogi, apakah kasus ini bisa menjadi presiden buruk ke depan ketika tidak ada niat jahat atau mens rea dan ada upaya membela diri tapi justru menjadi tersangka? Singkat saja. Saya kira apa yang disampaikan Prof. M tadi sudah benar. Jadi ada yang namanya pembelaan, kemudian pembelaan yang terpaksa. Itu sudah diatur di pasal 34 dan 43 KUHP yang baru. Kemudian di KUHP pun untuk definisi putusan yang lepas ya Prof. Ibnu. Kan ada peniadaan ya. Lepas itu sekarang konsepnya adalah peniadaan pidana kan gitu. Bukan lepas bagaimana KUHP 881 bab yang lama. Nah, itu saya kira sangat tepat sekali ketika kemudian tadi Prof. juga menyampaikan lah kalau yang menangkap polisi atau bahkan artinya kan ini suatu hal yang sekiranya memang kemudian harus diperhatikan sekali oleh para penegak hukum terkait dengan isu ini supaya betul-betul nanti ada porsi yang baik untuk melakukan penyelesaian penanganan perkara atau ketika dia menghadapi suatu perkara sehingga nanti keadilan yang tadi Prof. juga sudah menyampaikan bahwa harus ada keadilan, kemudian ada manfaat kan gitu ya, ada kepastian hukum, keadilan kemudian manfaat, ini yang memang harus bisa dipenuhi sehingga kalau kita bicara pada ranah perkara ini kan juga tadi Prof. juga menyampaikan harus dilihat ada kausanya tidak kemudian dipisah, itu yang nanti mungkin menjadi materi untuk dilakukan RJ yang di jilid 2 itu. Baik, saya kira itu ya. kita nantikan proses restoratif justice ya pasti bergulir, yang penting adalah seimbang tadi kata Prof. Ibnu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Teguh, kuasa hukum Hogi Teguh Sri Raharjo dan pakar hukum pidana Profesor Ibnu Nugroho. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.